sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Stadion JIS ya pasti kita akan cek ya. Yang pasti menjadi catatan akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Akses penonton di JIS ini sangat banyak sekali teman-teman. Aksesnya ya, mau di pintu utama maupun pintu luarnya pun itu sangat banyak sekali. Dan ini gue bakal buktiin sekalian. Jadi di JIS ini ada 4 zona. Zona barat, utara, timur, dan selatan. Ini sekarang kita ada di zona barat. Itu banyak sekali pintu masuknya. Kalian hitung sendiri. Kalian hitung sendiri lah ya dari video ini. Itu bayanginnya kalau itu dibuka semua, ini baru di zona barat loh. Oke. Jadi di JIS ini ada tiga tier bawah, tier 2 sama tier 3 yang paling atas sekali. Dan ini melalui jalur ini teman-teman. Tergantung tiket kalian. Sekarang kita masuk ke zona selatan. Nih zona selatanannya banyak banget itu pintu masuknya di dalam. Ini untuk jalur masuk ke tier 3. Tier 2 sama tier 3 melalui sini. Tergantung tiket kalian. Kalian belinya yang mana. Sudah standar FIFA. Dan ini zona selatan teman-teman, kalian lihat. Zona selatan ini sangat banyak sekali pintu masuknya. Ada sebelah kiri, tengah, sama yang sisi kanan. Dan sisi kanannya juga tuh terpecah-pecah lagi tuh. Ada beberapa bagian lagi tuh kalau kalian lihat. Jadi insya Allah tempat ini tuh nggak akan ada penumpukan supporter ketika mau masuk ke dalam, karena sudah pintu masuknya sangat banyak sekali. Dan ini masih di zona selatan. Coba bayangin, ini masih kita di zona selatan. Ini lagi ada beberapa pintu lagi, ini ada 3 nih, 1, 2, 3. Banyak kan? Dan sekarang kita ada di zona timur. Zona timurnya ini ada tangganya lagi teman-teman. Dan kalian bisa lihat parkirannya ini sangat luas sekali, sangat besar sekali. Dan ini gue dengarnya bisa menampung sekitar 1.300-an kendaraan. Dan ini masih di tribun timur. Ini untuk masuk ke tier 2 dan 3. Kalian disiapkan berjejer ini keran-keran untuk ambil air wudhu. Dan ini zona utara juga ada. Oke, kita sudah kembali lagi ke titik awal. Dan kesimpulannya adalah bahwa akses pintu masuk di JIS ini sangat banyak sekali untuk penonton. Belum lagi ram-ramnya yang ini besar sekali. Belum lagi pokoknya banyak deh. Dan kesimpulannya JIS ini sangat pantas sekali teman-teman digunakan untuk laga domestik maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, itu ya soal soal JIS, Jakarta International Stadium. Kenapa sih bangsa ini susah sekali kemudian untuk mengakui hasil kerja orang kalau memang baik gitu ya. Ya kalau baik dibilang baik, kalau tidak baik ya coba bayangkan tiba-tiba dipermasalahkan pintu yang terbuka atau tertutup. Let's say misalnya benar kata Erick Thohir, baru 1 yang terbuka, kan gak perlu dipermasalahkan, ya tinggal buka aja. Apa susahnya? Tapi faktanya enggak. Kemarin waktu saya datang ke stadion ketika pembukaan JIS, oke-oke aja. Kalau selama ini tidak dibuka misalnya pintu tertentu, bisa jadi karena event yang biasa-biasa saja, tapi event yang luar biasa. Kalau soal misalnya ada pagar yang roboh dan lain sebagainya, ya perbaikin saja ya kan.
tidak berarti kemudian stadionnya tidak layak. Ini orang ya susah sekali mengakui hasil kerja orang. Jadi datang itu tidak dengan niat berterima kasih kepada Anies yang sudah membangun stadion ini, tapi dengan niat untuk mencari kelemahan dan melakukan delegitimasi. Susah sekali kita. Padahal yang bermasalah itu Mandalika. Akses jalan ke Mandalika itu banjir ya. Proyeknya rugi lagi. Meninggalkan utang ya. Itu dia nggak dipersoalkan. Jadi gitu ya. Apalagi ditambahi tingkah buzzer yang apa istilahnya? Yang meremehkan, mendelegitimasi terus Anies Baswedan. Coba bayangkan ya. Banyak sekali dosanya mereka kepada Anies Baswedan. Tambah hilang tuh dosa Anies karena mereka yang mengambilnya. Karena terus-menerus memfitnah dan terus-menerus tidak mengakui hasil kerja orang lain. Tapi it's okay, nanti orang akan melihat kan. Yang dipermasalahkan apa sih? Pintu, ya kan? Seolah-olah itu masalah yang berat sekali. Apalagi dipermasalahkan parkir, ternyata parkirnya juga luas. Lalu perhelatan 17 tahun, memangnya pertandingan ini akan lebih banyak ditonton oleh orang asing? Enggak kan, sama juga. Paling orang dalam negeri yang nonton kan. Rasanya gak bisa lah kita anggap sekualitas Piala Dunia yang kemudian orang berbondong-bondong datang ke sini. Padahal kemarin pun ketika JIS dipakai untuk kegiatan-kegiatan pertandingan persahabatan sepak bola misalnya. Kemudian event Ahmad Dhani, sholat Idul Fitri misalnya. Nggak ada masalah. Tiba-tiba sekarang begitu mau dipakai untuk kejuaraan dunia 17 tahun ada masalah. Pintu nggak kebuka katanya. Jangan-jangan pas waktu Erick Thohir datang pintu itu dikunci. Tapi kalaupun memang pintu itu tertutup belum dibuka. Kan bukan permasalahan yang luar biasa sesungguhnya ya. Tiba-tiba karena kata direnovasi itu ya kan. Itu menunjukkan seolah-olah ya venue ini tidak siap. Perlu direnovasi. Padahal kegiatan sendiri November. Ini pada sudah bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tinggal sebentar lagi. Apa yang mau direnovasi? Kalau pintunya tidak kebuka atau belum kebuka dibuka. Saya kira nggak bisa dikatakan renovasi. Ya sekedar bagaimana katakanlah seperti saya baru saja memperbaiki kancing baju atau resleting tas saya yang lama saya tidak pakai kan begitu. Itu ya. Coba kita lihat misalnya ini menarik nih. Ada yang menulis begini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyinggung soal akses pintu di Stadion Internasional Jakarta JIS Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa dari 4 pintu yang ada hanya 1 pintu yang sudah dibuka. Ingat, sudah dibuka. Artinya ya bukan big deal. Apalagi tadi ditunjukkan tuh ada pintu dan lain sebagainya. Sesuai dengan tiket kita ya. Harusnya ada 4 pintu tapi baru 1 pintu yang dibuka. Ini tentu harus kami antisipasi demi keselamatan para penonton. Luar biasa ya. Tinggal suruh buka aja pintu yang lain ya. Hal itu diterangkan oleh Erick saat membahas soal venue yang akan dipilih untuk menggelar Piala Dunia usia 17 2023. Ia mengatakan bahwa PSSI belum dapat memastikan stadion mana yang akan menjadi venue Piala Dunia usia 17 tahun 2023 termasuk Stadion Internasional Jakarta alias JIS Jakarta Utara. Erick mengatakan bahwa JIS yang sebelumnya diusulkan oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta masih menghadapi beberapa tantangan jika dipilih sebagai venue Piala Dunia usia 17 tahun seperti akses bagi penonton dan lahan parkir. Kami pasti akan memeriksa JIS. Masalah yang perlu dicatat adalah akses bagi penonton dan lahan parkir, ungkap Erick Thohir di Kompleks Istana Negara. Potongan video Erick Thohir saat menjelaskan duduk perkara venue pun viral di Twitter. Beberapa juga mengomentari pernyataan Erick Thohir tersebut. Salah satunya akun Twitter Romit Sute. Untuk Erick Thohir, PSSI dan seluruh pembisik atau pelapor masalah kondisi JIS bukan pintu JIS yang tidak ada atau tertutup, tapi pintu hati kalian yang belum terbuka, ujar akun Twitter Romit Sute. Dalam video yang sama, Erick Thohir sendiri berencana untuk melakukan pemeriksaan JIS bersama dengan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Mengenai apa saja yang masih kurang dan perlu dilengkapi, saya yakin FIFA tidak akan menolak standar kami karena alasan politis.
Tetapi standar tersebut harus disesuaikan, kata Erick Thohir. Luar biasa ya. Allahu Akbar, na'udzubillah ya. Begitu-begitunya persaingan politik. Tinggal mengakui karya orang lain susah Amarzi ya. Kalau memang apa yang ditinggalkan Jokowi bagus, ya kita bilang bagus. Tetapi kalau tidak bagus ya jangan. Misalnya gini, yang namanya bandara bagus Kertajati tuh ya. Tapi ya, jadi tidak efektif, berarti kan salah tempat. Kalau masih membangun di Jakarta ya masih lah. Mau di pojok paling Jakarta pun kan orang masih bisa menjangkau. Kecuali bangun stadion di Pulau Seribu, nah itu nggak masuk akal namanya. Selama masih di kota Jakarta, saya kira soal macet ya udah pasti macet. Jakarta mana sih yang nggak macet? Karena itulah kemudian benar juga alasannya. Mungkin saja lahan parkirnya dibatasi agar orang pakai transportasi umum. Biasakan kalau nonton sepak bola pakai transportasi umum misalnya kan juga lebih baik. Apalagi sekarang kendaraan itu nggak ada masalah ya. Yang namanya kendaraan online tuh setiap saat kita bisa pesan ketimbang bawa mobil sendiri. Dan ini jangan lupa ini cuma gelaran Piala Dunia usia 17 tahun saja, bukan Piala Dunia sungguhan ya. Rasanya pendukung-pendukung internasional mau nonton gelaran 17 tahun enggak lah rasanya ya. Belum jauh dibandingkan Piala Dunia yang sungguhan yang senior. Gitu ya saudara sekalian. Ya paling orang Indonesia juga yang nonton. Apa bedanya dengan gelaran JIS ketika pembukaan ya, di mana juga penonton ada puluhan ribu di sana. Ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.